Di Karbala nggak ada orang lihat, ingat istri, anak. Zuhair ibn Qain itu yang tadinya nggak bersama Imam Husain dalam sejarah. Beliau nggak bersama Imam Husain dalam rombongan. Beliau selalu kalau dalam perjalanan menuju yang sama, tapi selalu beliau kalau berhenti di kemah yang jauh, nggak mendekati kemah Imam Husain. Suatu perjalanan Imam Husain berkemah, Zuhair juga berkemah, nggak jauh dari situ. Imam Husain tahu di sana ada Zuhair. Imam Husain memerintahkan salah satu orang untuk pergi ke sana memanggil Zuhair. Yang meriwayatkan yang hadir bersama Zuhair di kemahnya, mereka berkata, ketika kami sedang kumpul semua di kemah itu dengan rombongan kita semuanya, kita sedang memakan, datang di depan pintu kemah utusan Husain bin Ali yang ia berkata, Zuhair, kamu dipanggil oleh Abi Abdillah al-Husain. Panggilan ini menjadikan semua yang makan diam. Tangan yang sudah ingin menyampaikan suapannya ke mulut semua tercengang diam. Kemudian mereka letakkan. Zuhair pertama tidak menyauti, diam saja. Istrinya teriak, "Hai Zuhair, tidakkah engkau sahuti panggilan cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Bangun Zuhair. Bangun pergi ke kemah Imam Husain. Tidak lama beliau kembali, langsung ia berkata, "Istriku, aku telah ceraikan engkau. Ini kemah, buka semuanya. Siapa yang bergabung dengan aku silahkan. Aku akan membela putra Muhammad. Kamu pulanglah ke keluargamu, istriku. Dan kalian semua yang mau bergabung denganku silahkan, yang pulang silahkan. Tapi nyawaku dan semua yang kumiliki tebusan untuk Al-Husain." Cinta. Karena itu ayyuhal ikhwah, dan Allah ini Maha Rahman dan Rahim. Allah tidak pernah meminta sesuatu dari kita kecuali yang diminta itu demi kebaikan kita. Tidak pernah Allah minta sesuatu. La tanfa'uhu ta'atu man ata wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allah tidak memperoleh manfaatnya orang yang taat, tidak memperoleh kerugian orang yang maksiat. Yang taat untuk dirinya, yang maksiat untuk dirinya. Setiap Allah meminta sesuatu, memerintahkan sesuatu, pasti di balik sesuatu itu ada kebaikan untuk kita. Dan tanpa sesuatu itu kita nggak mampu tegak menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Apa ternyata yang diminta oleh Allah? Masih berkaitan dengan power tadi. Para nabi sebelum Rasulullah setiap berdakwah selalu mengatakan, "In ajriya illa ala rabbi." Pahalaku Allah yang berikan, gak perlu dari kalian. Setiap nabi. Datang nabi terakhir, Sayyidul Wujud di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidul Wujud terakhir, berbeda. Beliau nabi terakhir. Beliau atas perintah Allah disuruh untuk meminta kepada umat ini upah yang harus dibayarkan. Dan kalau mereka tidak membayar upah ini, mereka tergolong yang sangat-sangat biadab terhadap Sayyidul Wujud Muhammad. Apa yang diminta? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah kecuali cintailah keluargaku. Karena apabila cinta ini kita berikan kepada mereka, maka pasti yang memberikan cinta ini akan memiliki power untuk menegakkan kalimat Allah dan tidak pernah akan takut menghadapi apapun di dunia ini. Perjalanan Karbala merupakan pelajaran besar karena mereka adalah contoh manusia yang memberikan opah risalah. Mereka cuma melihat dirinya. Mereka cuma melihat Abi Abdillah dan gak pernah melihat diri mereka ada. Mereka cuma memikirkan keselamatan Abi Abdillah. Kita masih melihat salah satu di antara mereka, Muslim bin Aus saja atau lainnya, ketika di akhir hayatnya cuma berkata kepada kawannya, "Aku berwasiat kepadamu." Apa wasiatmu? Belahlah Abi Abdillah, dan dia mati setelah itu. Karena itu Allah minta kita cinta ternyata. Karena itu modal, itu power. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita, subhanallah, Allah berikan pada kita bisa menyaksikan. Dan ini
nikmat yang Allah berikan pada kita. Ternyata orang-orang yang memberikan cintanya kepada Ahlul Bait, memberikan cintanya kepada Al-Imam Al-Husain, mereka orang-orang yang sukses dalam kehidupan. Ada seorang sudah tua usianya, keluar masuk penjara, diusir, pergi jauh ke negeri lain. Kemudian orang tua itu kembali menjebol kerajaan yang sudah hidup beratus tahun dengan semua kemungkarannya. Beliau adalah Al-Imam Khomeini. Pentisasir, diusir. Tapi kemudian punya satu revolusi yang amat besar, yang semua dunia mengagumi. Tetapi setelah terjadi semua revolusi ini, menjebol kerajaan yang baru, bukan perkara kecil, besar. Tetapi ketika beliau ditanya semua prestasi ini apa, beliau cuma menjawab semua yang terjadi ini cuma berkat majlis Muharram dan Safar, yaitu majlis Abi Abdillah di Muharram dan Arba'in Safar Abi Abdillah. Ini yang menyebabkan power. 2006 yang lalu pun kita melihat dari satu negara paling biadab, Israel, yang diisukan di mana-mana oleh anteknya, punya jaisul la tuqhar yukhar, punya kekuatan gak bisa dikalahkan, punya senjata, punya semuanya, dikalahkan oleh satu kelompok manusia yang mereka telah memberikan cintanya kepada Abi Abdullah. Cuman mereka punya labbaika ya Husain, mereka menghabiskan mereka. Power al-mahabbah. Dan sampai sekarang kalau kita mendengar para pemuda di Palestina, para pemuda di Lebanon, mungkin para pemuda di Iran, di Irak, semuanya ketika mereka hidup dengan nama-nama Abi Abdillah Al-Husain, ibunya, ayahnya, dianya sendiri berebut menyambut kematian karena ada cinta dengan Ahlul Bait. Ayyul ikhwah wal akhawat. Karena itu pelajaran terpenting dari peristiwa Karbala yang kita selalu ingin mengambil adalah ayo kita pupuk kecintaan ini kepada Ahlul Bait. Karena itu kemudian yang diminta oleh Allah itu adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikuti aku Sayyidul Wujud Muhammad. Pasti Allah akan mencintai kalian. Ini yang perlu kita pupuk. Kapan kita bisa mencintai opah risalah ini? Ya kalau kita selalu luangkan waktu untuk mengkaji, membaca biografi mereka, membaca sejarah mereka, mengkaji ilmu-ilmu mereka, baru kita siapa yang paling dekat, paling mengenal Ahlul Bait, dia yang paling dekat menghadap kepada Allah. Dan pecinta Ahlul Bait yang setia, mereka merindukan kematian karena pecinta Ahlul Bait punya keyakinan benar, keyakinan yang pasti. Seperti yakinnya kita, kalau hari ini kita Yaumul Ahad, besok hari Senin. Kalau kita yakin hari ini, besok pagi pasti matahari terbit dari timur. Semacam itu keyakinannya yang semua pecinta Ahlul Bait, bahwa menjelang kematian itu mereka datang. Kalau mereka datang, ini yang mereka nantikan. Ini bukan ancaman, ini bukan tantangan atau rintangan. Ini masalah artinya menjemput kematian itu, karena kematian itu kabar gembira kita dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Ayyul ikhwah wal akhawat. Karena itu sekali lagi acara-acara semacam ini tidak boleh kita remehkan. Kita harus meluangkan waktu terus. Di acara-acara semacam ini yang kita harapkan kita akan memperoleh syahna battariyah, katanya ada cas kembali. Kalau sudah baterai kita low battery, agak lemah, ya ini acara-acara Imam Husain menguatkan kita, menguatkan untuk konsekuen memegang Islam kita, menguatkan untuk lebih berani menegakkan kalimat Allah, menguatkan untuk kita lebih pas menatap masa depan tanpa takut, karena kita optimis ada sahibul zaman ajallallah farajahu syarif yang akan memimpin dunia. Semua ini keluar dari cinta. Apalagi kami disebutkan dalam beberapa para khutbah sebelum saya akhiri, dan kita dengar para khutbah sering menyebutkan satu riwayat. Katanya Imam Ja'far itu selalu menganjurkan para pengikutnya untuk mengadakan acara-acara semacam ini.
Suatu hari beliau berkata kepada para pengikut-pengikut beliau, adakan acara untuk Abi Abdillah, adakan. Akhirnya para pengikutnya kumpul bersama mengadakan acara untuk Abi Abdillah al-Husain. Semua orang datang. Acara dimulai, tapi Imam Ja'far cuma di luar, gak masuk. Di dekat luar, dekat pintu menerima tamu, mengatur di luar sana, tidak masuk ke dalam majlis. Sampai majlis dimulai, sampai dibacakan azan, mengingat dan merintih Imam Husain, tetap Imam Ja'far masih di luar. Sampai acara selesai, Imam Ja'far tidak masuk, di luar. Salah satu mereka datang, ya Imam, bukankah engkau yang menganjurkan kami membuat acara ini? Bukankah selalu kali engkau menganjurkan dengan sangat-sangat sekali untuk mengadakan ini? Kenapa kemudian ketika diadakan acara ini kamu tidak masuk? Semestinya kamu yang terdepan, karena kita akan menyampaikan azan untuk datukmu kepadamu. Orang yang paling patut menerima azan bagi kami adalah engkau. Tapi kenapa engkau di luar? Imam Ja'far beliau kemudian berkata, salamullahi alaih. Bagaimana aku masuk? Aku melihat datukku Muhammad hadir di situ. Demi Allah, aku melihat Ibu Husain Fatimah hadir di tempat itu. Demi Allah, aku melihat ayah Husain Ali bin Abi Thalib hadir di tempat itu. Aku masih menyaksikan Fatimah menangis melihat kalian semua lakukan azan semuanya. Maka aku tidak masuk, aku tunggu di luar. Ya Zahra, kalau kamu hadir di tempat ini, ya Rasulullah, wa Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ya Zahra, kalau kamu hadir di tempat ini, saksikanlah. Kami sedang duduk membicarakan kekasihmu Husain, ya Zahra. Kami sedang duduk di sini membicarakan orang-orang yang berjuang dan membela kekasihmu, ya Zahra. Kami yakin kau adalah manusia yang mulia, paling mulia, anak dari manusia yang mulia, istri manusia mulia, ibu dari manusia yang mulia. Kamu tidak pernah akan kikir memberikan sesuatu pada kami, ya Zahra. Kami hanya minta, ya Zahra, jangan lupakan kami kelak di hari kiamat dengan syafaatmu, ya Zahra. Air mata ini, ya Zahra, demi Allah hanya untuk mengenang putraku, ya Zahra. Kalau kamu menghadiri acara-acara semacam itu, kami yakin kau menghadiri acara kita ini. Jangan pisahkan kami dengan Husainmu, ya Zahra. Jangan pisahkan kami dengan Husainmu, ya Zahra. Ketika engkau kelak di mahsyar menuntut membunuh Husain, menolehlah kepada kami untuk memberi syafaatmu, ya Zahra, ya Zahra, ya Ummul Husain. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, sallallahu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka ya Aba Abdillah, wa ala al-arwah allati hallat fi finaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.